Pernah dapat garapan HP mati total. Terus kita coba bongkar-bongkar. Setelah itu kita bingung untuk cara mengukurnya, harus bagaimana. Kita coba misalkan ACP IC powernya masih tetap HP mati. Kita ganti IC powernya, HP masih mati. Kita coba rebal IC CPU-nya masih mati. Dan bahkan kita coba rebal IC eMMC-nya, HP masih mati. Dan bahkan mainboard atau mesin HP-nya malah menjadi rusak, makin rusak. Itulah pengalaman saya waktu dulu masih belajar servis HP menggunakan objek HP-HP bekas ya. Adakah di sini para teknisi mungkin yang seperti saya waktu belajar servis seperti itu? Itu dikarenakan kita bingung, tidak mengetahui cara untuk memperbaikinya atau gimana untuk menganalisa HP mati total. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel To Serpon. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Tutansul Arifin. Di channel saya seperti biasa saya akan menceritakan atau membuat sebuah video tentang servis HP. Dan video-video saya itu bersumber dari hasil live podcast Nguber Orion episode ke-36. Untuk pematerinya yaitu ada Bang Ibnu Podomoro. Dan untuk host-hostnya ada Bang Orion Battle saya yaitu Bang Budi Jatnika, dan ada Bang Ade AG dan Bang Ciko Irianto atau Bang Ciko Kan. Untuk judul pada live podcast Nguber Orion ke-36 ini yaitu berjudul Logika Analisa Mati Total. Jadinya juga sudah kita bisa pahami ya. Sebuah mainboard atau sebuah HP yang mati total itu bisa dipikirkan secara logika. Jadi tidak dikira-kira ya. Karena sebuah HP itu ya buatan manusia itu ada ada logikanya untuk memperbaikinya, karena setiap komponen pada HP itu memiliki tugasnya masing-masing. Dan bisa dipastikan bahwa yang rusak itu yang mana-mananya, bisa difikirkan intinya, bisa dicek. Dan biasanya langsung saja ya kita masuk ke pembahasan aja. Dan biasanya ketika kita mendapatkan HP yang mati total, apa yang paling pertama dilakukan para teknisi? Pertama kan biasanya kita itu colokan ke PC, kedetek atau tidak. Kalau Qualcomm HS USB key loader, atau kalau eh MediaTek MT berapa ya, seperti itulah. Kalau di kalau masih kedetek di PC, kita biasanya kan itu coba software dulu. Nah di sini kalau tidak kedetek gimana? Nah seperti itu. Dan satu lagi, kenapa harus colok ke PC? Karena ketika kita colokan ke PC dan ternyata HP-nya terdeteksi oleh PC, maka itu menandakan bahwa CPU itu masih aktif atau bekerja kalau kedetek di PC. Kalau CPU bekerja, berarti IC yang sebelum CPU juga sama bekerja. Apa IC sebelum CPU? Yaitu IC power. Jadi ketika detek di PC, misalkan Qualcomm HS USB key loader kedetek di PC, berarti itu menandakan IC power, IC CPU itu bekerja. Namun tetap ya, pengecekan atau terdeteksi di PC itu tidak bisa menjadi patokan pasti bahwa CPU itu bekerja. Namun bisa meminimalisir kegagalan, bisa memastikan bahwa tahapan tersebut telah terlewatkan dengan baik, atau SOP-nya memang begitu. Kita colokkan dulu ke PC. Nah, seperti itulah. Dan di sini Bang Ibnu Podomoro memberikan suatu diagram yang sangat simpel ya. Inilah diagramnya. Ini sangat ringkas sekali ya. Diagram ini mengacu pada SOC atau CPU-nya ya, aktif atau tidak. Karena memang tadi ya, seorang teknisi biasanya untuk mengetahui HP-nya mati total atau gimana, itu yang jadi acuan adalah SOC-nya. SOC-nya ketika detect PC, berarti SOC-nya biasanya itu masih berjalan atau bekerja ya. Namun kalau SOC-nya tidak bekerja, maka otomatis di PC pun tidak akan terdeteksi. Nah, seperti itu.
Langsung saja, di sini ada 3 kotak ya. Di sini merupakan yang paling besar ini adalah SoC-nya atau CPU-nya, dan ini adalah PMU atau IC Power Management Unit, dan ini IFPM atau IC Charger. Nah, di sini ada 2 tegangan input. Sebuah HP itu bisa menyala karena 2 tegangan ini. Inputannya ya, karena 2 tegangan ini. Pertama ada VBAT dan kedua ada VBUS. VBAT itu merupakan suatu tegangan yang bersumber dari baterai. Dan VBUS merupakan suatu tegangan yang bersumber dari charger. VBAT dan VBUS ini masuk ke pertamanya yang di tujuan VBAT dan VBUS, yaitu IFPM atau IC chargernya. Ini nyambung kepada video saya yang sebelumnya ya, di video saya yang kedua yang berjudul ruangan-ruangan PMIC yang menggunakan SoC Spectrum ya, itu. Nah, VBAT dan VBUS ini masuk ke IC charger. Dan setelah IC charger, maka setelah IC charger ini IC charger mengeluarkan lagi tegangan yang namanya V6 atau PPH power. Ini V6 PPH power ini sama-sama saja ya. Yang dimana V6 dan PPH power ini nanti akan didistribusikan ke IC power. Nah, sini dulu ya. Tegangan ini ada sebelum tekan power on. Jadi tegangan ini pasti sudah standby sebelum tekan power on, sudah standby. Kalau di skema itu di mana pengecekannya? Nah, kalau di skema ini contohnya adalah untuk Redmi 9A ya. Untuk di Orion kita bisa menggunakan ini micro USB ya. Di sini ada jalur-jalurnya untuk pengecekan ya. Kita lihat soket baterainya itu ada tegangan ya yang keluar yang namanya tegangan VBAT, sama seperti tadi ya. Kita lihat lagi ada tegangan yang namanya tegangan VBAT. Setelah tegangan VBAT ini lalu menuju ke suatu IC, dan tidak lain tidak bukan IC-nya namanya IC charger. Supaya memastikan ini IC charger atau bukan, kita lihat di sini ini sudah ya IC charger ini. IC charger, VBAT masuk ke IC charger. Dan oleh IC charger dikeluarkan menjadi V6. Nah, ini. Dan V6 ini bertujuan ke mana? Tujuannya merupakan ke IC power. Jadi IC power, sumber tegangan IC power namanya adalah tegangan V6. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi ke diagram ya. Nah, ini kembali lagi ke diagram. Sekali lagi tegangan ini ada sebelum power on. Jadi kita bisa ukur-ukur di sini tegangan VBAT dan PPH power ini ada atau tidak. Nah, seperti itulah. Dan untuk pengecekannya, terkadang kalau kerusakan di VBAT dan PPH power itu ada istilahnya short pull ya, atau ketika kita coba ukur pakai power supply, dipasangkan di soketnya, si power supply itu langsung menjerit ya, langsung bunyi. Itu menandakan kalau ada yang short di jalur VBAT dan PPH power. Nah, seperti itu. Kalau sebelum tekan power on, power supply langsung menjerit, berarti itu menandakan yang rusak ini nih, VBAT atau PPH powernya. Gimana untuk memperbaikinya? Rata-rata kan kalau saya dulu ini caranya seperti ini. Kita langsung tembak saja di soketnya, mencari komponen yang berasap, lalu kita cabut, kita ganti, dan kebanyakan alhamdulillah memang berhasil ya. Tapi cara seperti itu sebenarnya sangat ekstrim lah, bisa dikatakan itu agak berbahaya. Gimana? Karena terkadang di lapangan terjadi seperti ini. Ketika ada yang short, misalkan yang short itu di jalur PPH power dan terdeteksi di soketnya short ya, kita tembak pakai power supply dan ternyata yang berasap itu berasal dari IC charger, padahal kita ketahui yang short itu merupakan di jalur PPH power. Lalu kita berasumsi bahwa yang rusak itu merupakan IC chargernya. Kita angkat, lalu short hilang karena jalurnya ini pasti putus karena IC chargernya diangkat.
lalu kita ganti oleh IC charger yang baru, dan ketika dicek yang short ternyata hadir kembali shortnya. Nah, seperti itu. Jadi supaya lebih berhati-hati, kita harus membedakan untuk mengukurnya PPH power dan VBAT-nya. Kita harus bedakan PPH power dulu dan VBAT dan PPH powernya. Jadi supaya memastikan yang short itu di mana, jalur PPH power kah atau di jalur VBAT kah. Seperti itulah. Lanjut ya. Kita ke pembahasan yang selanjutnya. Kita sudah mengetahui bahwa PPH power dan VSIS ini sudah ada di power management. Namun power management ini belum bekerja. Karena apa? Karena power key-nya belum ditekan. Dan ketika power key ditekan, akan ada tegangan yang bekerja. Apa sajakah tegangan yang hadir saat power key? Dan inilah tegangan-tegangan yang hadir pada saat power key. Dan tegangan ini akan hadir kalau input tegangannya berasal atau bersumber dari VBAT. Baru ketika power on, tegangan ini akan hadir. Beda cerita kalau inputannya berasal dari VBUS. Kalau inputannya dari VBUS, maka mau ditekan atau tidak, maka ini akan hadir. Logikanya begini. Kalau tegangannya bersumber dari VBAT, maka kan HP akan tetap mati. Kecuali power key-nya ditekan, baru HP hidup. Dan kalau tegangan inputannya dari VBUS ya, maka HP kan akan menyala, menunjukkan charger ya, menunjukkan pengecasan. Maka kita bisa menarik kesimpulan tegangan ini akan ada kalau untuk pengecekan ya, harus dari VBAT. Karena kalau memakai VBUS, tegangan ini walaupun kita tidak tekan power on, maka ini tegangan ini akan hadir. Kalau tegangan dari VBAT, maka kalau tegangan ini ingin hadir, maka harus menekan power key ya, seperti itu. Dan ketika ditekan power on ini kan terjadi beberapa arus ya, yang akan hadir beberapa arus, dan di sanalah ampere mulai berjalan. Barulah di sana ampere pada power supply akan berjalan. Terjadi ampere apabila voltage diberikan. Logikanya seperti ini. Kalau teknisi itu kan sering melakukan yang namanya suntik baterai ya. Ketika baterai sudah ada beban, baru di sana ada potensi arus. Jadi pemahaman sederhana ini kita bisa mengetahui bahwa di mana IC power sudah bekerja, maka di sanalah terjadi arus atau ampere. Lalu kita mendeteksi arus tersebut dari power supply. Berapa ampere kah arus yang berjalan di dalam IC ini atau di dalam mesin ini. Dan setelah power key ini ditekan, ada beberapa arus yang hadir, diantaranya VREG-S atau voltage regulator SMPS. Pada jalur VREG-S ini ada ciri-ciri ya, ada ciri yang mudah dilihat. Untuk VREG-S ini cirinya biasanya suka ada L ini ya, suka ada lilitan seperti induksi. Dan inilah merupakan tegangan awal. Terus tegangan awal ini akan kembali lagi ke IC power menjadi tegangan kedua atau yang disebut di sini VREG-L atau voltage regulator LDO. Yang disebut LDO itulah tegangan kedua yang asalnya VREG-S ya. Jadi tegangan kedua dan namanya menjadi VREG-L atau LDO ini, voltage regulator LDO. Kenapa penting kita harus mengetahui tegangan-tegangan apa saja yang hadir ketika power on atau power key ditekan? Karena kita bisa mengetahui tegangan mana saja yang ada dan komponen mana saja yang harus kita ukur. Kalau di skema itu kita bisa mengukurnya di sini di first boot SOC ya, after key press. Nah, di sini tegangan-tegangannya. Kalau kita ingin mengetahuinya di mana saja letaknya, maka kita harus mengetahuinya. Di sini kita ukur-ukur dan kita sambungkan ke sini harus ada berapa volt di sini. Kalau di skema atau di STEC ini sudah enak ya, sudah ada voltasenya dan sudah ada nilai diodanya. Sudah ada nilai diodanya. Maka ini tinggal ukur-ukur saja.
Dan kalau masih bingung untuk cara pengukurannya, maka ada cara satu lagi, misalkan di sini gak ketemu, maka sudah saja kita ukur semuanya dengan cara apa? Kita masuk ke input output voltage. Nah, di sini ada banyak tegangan-tegangan yang harus hadir ketika HP hidup ya. Kita ukur saja semuanya. Nah, seperti ini. Dan untuk pengecekan di power supply, kembali lagi kita ke sini ya, ke diagram ini. Untuk pengecekan ke power supply itu sampai semua tegangan ini bekerja itu berapa ampere kah yang hadir pada power supply ya. Tahu kita bisa yang pada power supply itu ukurannya berapa, maksud saya gitu ya. Sampai tegangan semua ini hadir. Biasanya tegangan ini semua bisa hadir itu biasanya sampai 50 mili ampere. Nah, kalau sampai 50 mili ampere berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa SOC ini sudah bekerja dengan baik kalau sudah 50 mili ampere. Dan ketika CPU telah menerima tegangan-tegangan ini, barulah kita bisa detek ke PC. Barulah PC bisa mendeteksi bahwa HP ini aktif atau tidak, HP ini hidup atau tidak. Nah, seperti itulah sampai 50 mili ampere. Dan di analisa ampere-ampere ini ya, kita sering salah ya, karena saya juga kalau dari pengalaman saya nonton YouTube ya, saya juga otodidak ya, belajar dari YouTube, dan banyak sekali yang menjelaskan bahwa kalau 20 mili ampere itu yang rusak IC power, misalkan ya, kalau misalkan hanya sampai 50 mili ampere lalu kembali lagi, berarti itu SOC. Ternyata itu merupakan cara yang salah. Bukan salah lah, saya gak mau menyalahkan apalagi senior-senior ya lah. Sepertinya ini sudah tidak berlaku atau penafsirannya mungkin kita salah tanggap. Maksudnya mungkin kalau misalkan ampernya sampai 20 mili ampere lalu kembali lagi, atau lalu kembali lagi ke bawah ya si ampernya itu. Ya, maksudnya mungkin jalur dari VBAT sampai IC power itu bermasalah. Dan misalkan kalau naik misalkan sampai 50 mili ampere lalu ampernya digantung atau kembali lagi, berarti itu permasalahannya berada di area ini, IC power ke SOC. Mungkin seperti itulah. Untuk saya dulu itu kalau mendapat garapan atau ketika dideteksi pada power supply 20 ampere misalkan kembali lagi ke bawah, saya langsung ACP IC powernya, padahal itu sudah jelas langkah yang salah ya. Seperti itulah, ilmu semakin bertambah kalau kita ingin belajar, dan alhamdulillah sekarang saya juga baru tahu ini ya. Nah, ada istilah-istilah kalau di power supply itu ya, short sebelum power on. Maka kalau short sebelum power on kita sudah bicarakan yang tadi ya, berarti kita cek di jalur PPH power dan VBAT ini. Dan ada lagi misalkan short setelah power on, dan biasanya kalau teknisi suka bilang ini dengan istilah ampere gantung atau ampernya misalkan kembali lagi ke bawah. Dan ada tambahan dari Bang Ibnu ya, ini sangat penting sekali. Kita lihat skema ini. Kalau kita mengecek pada power supply, terkadang ampere itu sangat kecil. Kalau ampernya kecil, misalkan 5 mili ampere ya, kurang dari 5 mili ampere, biasanya itu yang rusak berada di tegangan tahap pertama. Di sini ada tegangan-tegangan yang diberi tanda bintang, dan inilah tegangan pertama itu, atau Vreg S ini. Nah, biasanya kalau ampernya kecil atau di bawah 5 mili ampere, maka yang rusak atau yang short itu berada di Vreg S atau tegangan pertama ini. Ada diantaranya VDD DVS ukurannya 0,8 volt, VDD modem 0,8 volt, VDD core 0,8 volt, dan VSI PMU ukurannya 2,1 volt. Nah, cek saja di sini, kita konsentrasikan di sini. Dan kalau
Misalkan ketika kita menekan power on, si ampere itu langsung naik tinggi, misalkan sampai 80 miliampere dan bergetar di sana, bergetar si jarum ampernya. Maka biasanya kata Bang Ibnu yang rusak itu adalah di tegangan kedua atau Vreg L, yaitu tegangan ini, tegangan yang ini. Kalau di skema ya berarti tegangan yang ini ya, tegangan yang ini, tapi ini masih campur tegangan pertama dan tegangan kedua. Kalau masih bingung lah, kita ukur saja semuanya. Ukurnya gimana? Pertama, untuk pengukurannya berarti kita bisa menggunakan ukur secara pasif ya, HP keadaan mati, dan kita ukur-ukur. Kalau masih belum ketemu, maka kita ukur secara aktif, atau HP diaktifkan maka kita ukur voltasenya. Dan catatan penting mungkin ini ya, sangat penting sekali untuk HP-HP seri sekarang atau HP-HP ya yang sekarang lah. Kebanyakan atau ada beberapa HP yang nilai diodanya VDD core dan VDD VFS ini mendekati ground. Jadi ketika kita mengukur secara pasif, maka akan kecil sekali mendekati ground. Terkadang kalau kita salah tafsir, kita bisa menyangka bahwa komponen ini merupakan komponen yang short. Padahal itu memang ukurannya segitu. Caranya gimana? Caranya berarti kita harus melaksanakan pengukuran secara aktif. Kalau didapati ada voltase misalkan 0,8, berarti itu bukan rusak atau bukan short. Jadi memang segitu ukuran diodanya atau ukuran hambatannya. Seperti itulah. Dan hampir saja saya lupa, ini sangat penting. Biasanya kan kita suka mencolok ke PC untuk mendetek apakah HP ini masih aktif atau masih hidup atau tidak. Sebenarnya itu ada dua cara kata Bang Ibnu. Pertama caranya ya seperti tadi, colok PC, dan yang kedua kita cek ketika semua tegangan ini sudah hadir, maka CPU ini akan memberi informasi kepada power management. Dan nama tegangannya yaitu ini. Kalau di Qualcomm namanya PS Hold 1,8. Kalau di MTK Watchdog namanya. Jadi kita cek ada atau tidak tegangan ini. Ini bisa salah satu cara untuk mengecek bahwa HP ini masih aktif atau tidak, masih terdeteksi atau tidak. Kalau di skema yang mana? Kalau di skema kita bisa melihat di Control Logic First Boot. Ya, seperti ini. Kalau di Redmi 9A ini saya lihat ini tidak ada untuk pinnya ya. Biasanya kalau di HP-HP yang lain ini biasanya ada R, dan kita bisa mengukurnya di sini. Karena ini MediaTek, jadi nama tegangannya atau net name-nya ini Watchdog. Nah, seperti itulah. Kalau di Qualcomm tadi namanya apa? Namanya PS Hold. Nah, seperti itu. Dan seperti itulah untuk pengukuran HP ya. Diagram ini bisa dipakai untuk HP yang menggunakan chipset atau PMIC MT6357CRP. Ini sangat banyak sekali ya. Seperti itulah. Pertama, jadi kalau kita mendapatkan HP mati total, yang pertama dilakukan bisa dua ya. Kita menggunakan charger ya. Kita lihat bisa ngecas atau tidak. Tapi itu tidak bisa menjadi patokan kalau charger itu. Kedua, kita bisa mengkonekkannya kepada PC. Kalau PC detek, misalkan detek Qualcomm HS Kiddie Loader 9008, maka biasanya diusahakan itu software dulu sebelum kemana-mana atau sebelum ke mesin. Maka software dulu, coba dulu software berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, barulah kita ke mesin. Kalau misalkan tidak terdeteksi di PC, maka bisa jadi besar kemungkinan yang rusak berada di jalur ini. Di jalur ini. Pertama VBAT-nya dan VBUS-nya, kita cek jalurnya. Setelah ini aman, kita cek jalur PPH power-nya atau jalur PCS-nya. Kalau ini aman, kita lanjut lagi ke pengecekan Vreg S atau pengecekan ketika power on ya, power key ditekan.
Nah, yaitu tegangan ini. Kalau di skema yaitu yang ini ya, yang di input output voltage atau bisa di first boot SOC after full key press. Nah, di sini sudah ada nilai untuk voltasenya. Dan seperti itulah pembahasan untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu untuk para teknisi pemula ya seperti saya, karena saya juga ini sangat-sangat pemula. Saya juga niatnya membuat video di YouTube ini bukan niat untuk menggurui, melainkan untuk pengajaran saya ya, untuk menambah ilmu saya. Karena adanya saya membuat video ini berarti saya sudah belajar, dan saya juga sudah menonton videonya sekitar 3 sampai 4 kali ya. Untuk satu video itu saya menonton podcastnya itu 3 sampai 4 kali. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa membantu kita para teknisi pemula. Jangan sampai kita salah ukur, karena seperti pada judulnya ya, logika analisa mati total. Sesulit-sulit apapun dalam pengukuran atau dalam menganalisa handphone atau elektronik apapun, itu bisa dicerna oleh akal pikiran, ada logikanya ya. Seperti itulah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian dulu untuk video keempat saya. Jangan lupa tekan like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan lonceng notifikasinya kalau ingin mendapatkan update-update terbaru dari video-video saya. Insya Allah saya akan membuat lagi video-video tentang servis ini atau tentang hasil dari live podcast Ngubar Orion ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.